Selamat malam Bapak dan Ibu. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil proyek kami dalam mata kuliah Machine Learning dengan topik klasifikasi jumlah biji kopi yang berkualitas baik dan tidak baik. Sebelum kami mempresentasikan, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Eh, Perkenalkan, nama saya Yulanda Pasaribu dengan NIM 1142200. Perkenalkan, nama saya Arta Margaret Sitorus dengan NIM 114220007. Perkenalkan, nama saya Irene Mutiar Situmorang dengan NIM 114222023. Kenalkan, nama saya Kevin Huta-Julu dengan NIM 114220034. Perkenalkan, nama saya Syaril Jeremia Sinaga dengan NIM 114220045. Baiklah, adapun yang menjadi outline dari proyek kami. Yang pertama nanti kami akan menjelaskan background, kemudian metode penelitian, dataset, preprocessing models, dan model evaluation. Jadi untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Irem. Di sini saya akan menjelaskan background dari proyek kami. Yang pertama yaitu masalahnya, eh, yang termasuk masalah dari yaitu klasifikasi biji kopi manual kurang efisien, lambat, dan rentan kesalahan. Yang berikutnya yaitu solusi. Menggunakan AI atau CNN dan SVM untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan klasifikasi. Yang berikutnya tujuan penelitian yaitu membandingkan kinerja CNN dan SVM dalam mengklasifikasikan biji kopi. Eh, yang berikutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Sumbernya gambar biji kopi yang dilabeli baik dan tidak baik, alat atau toolsnya yaitu kamera digital, RoboFlow untuk pelabelan. Yang kedua yaitu preprocessing, melakukan resize, normalisasi, dan augmentasi gambar biji kopi. Yang ketiga yaitu modeling, CNN, pelatihan dan pengujian model dengan data gambar, SVN, pelatihan model menggunakan data vektor. Yang terakhir yaitu akurasi, presisi, dan recall yang digunakan untuk menilai kinerja model. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk pembagian datasetnya terdiri dari tiga, yaitu data train, data validasi, dataset. Yang pertama, data train ini terdiri dari 80% dataset dan digunakan untuk melatih model SVM. Model akan belajar mengenali pola dari data ini, termasuk bagaimana mengklasifikasikan data berdasarkan fitur yang tersedia. Test size dengan nilai 0,2 memastikan 20% data disisihkan untuk validasi dan pengujian. Yang kedua ada data validasi. Data validasi adalah 10% dari dataset yang diperoleh dari pembagian ulang data sementara. Data ini digunakan untuk mengevaluasi performa model selama pelatihan, membantu menghindari overfitting. Yang ketiga data test. Data test atau data uji juga 10% dari dataset, berasal dari pembagian yang sama seperti data validasi. Ini digunakan untuk mengevaluasi akhir model setelah selesai dilatih. Tujuannya adalah memberikan estimasi akurasi dan generalisasi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dengan pembagian ini, dataset memastikan model dilatih, divalidasi, dan diuji secara menyeluruh tanpa bias, menghasilkan evaluasi yang reliable. Baiklah, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma yang kami gunakan dalam eh, pembangunan aplikasi ini. Yang pertama adalah SPM atau Support Vector Machine. Ini adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi, tapi lebih sering digunakan untuk klasifikasi. Prinsip dasar dari SPM adalah untuk menemukan hyperlink yang memisahkan kelas-kelas dalam data dengan margin terbesar.
Nah, jadi dalam tahapan algoritma SPM ini, yang pertama adalah persiapan data. Di persiapan data ini, kami membuat data yang akan kami butuhkan di dalam pembangunan aplikasi ini, yang dimana data itu berupa gambar atau image, dan itu sudah kami labeli menggunakan tools RoboFlow dan memiliki dua kelas, yaitu kelas baik dan buruk. Selanjutnya, setelah persiapan data adalah pre pre-processing gambar atau pre-processing image. Di pre-processing image ini, uh, sesuai dengan potongan kode program ini, kami menggunakan load IMG yang dapat diubah ukurannya sesuai dengan target, yaitu 128 kali 128. Nah, di sini juga kami menggunakan normalisasi, yaitu gambar diubah menjadi array NumPy dan dinormalisasi, pixel gambar dibagi menjadi 255. Selanjutnya, setelah tahapan pre-processing gambar adalah pembangunan model. Berikut adalah pembangunan model sesuai dengan data yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, setelah pembangunan model, evaluasi model. Nah, setelah model dibangun, maka model itu akan dievaluasi kembali supaya ketika setelah dievaluasi model itu, nanti si model bisa dapat berfungsi dengan baik untuk memprediksi gambar yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, selanjutnya setelah evaluasi model adalah hasil. Jadi, berdasarkan evaluasi model yang sudah kami buat atau yang sudah kami bangun, berikut adalah hasil yang didapatkan, yaitu bahwa model itu dapat memprediksi gambar dari biji kopi itu berkelas baik dan buruk. Sekian penjelasan mengenai algoritma SV. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu model algoritma yang kami buat, yaitu Convolutional Neural Network atau CNN dengan arsitektur DenseNet 121. Sebelumnya saya akan menjelaskan CNN. CNN adalah jenis algoritma khusus jaringan saraf tiruan yang sangat efektif untuk pengolahan data gambar seperti pada proyek kami, yaitu mengklasifikasikan biji berkualitas baik dan berkualitas buruk. CNN ini dirancang untuk mengenali pola spesial dalam gambar yang akan diatur di dalam pre-processingnya, seperti menggunakan edge detection, kemudian berdasarkan tekstur, bentuk, dan struktur objek. Kemampuan ini sangat penting dalam pengklasifikasian gambar kopi, karena modelnya dapat mendeteksi karakteristik visual yang membedakan antara biji kopi yang berkualitas baik dan biji kopi yang berkualitas tidak baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pre-processing yang kami gunakan dalam pembuatan model kami menggunakan algoritma CNN, yaitu pertama, kami melakukan augmentasi seperti flip, rotasi, dan resize. Kemudian kami melakukan normalisasi terhadap datanya untuk mencegah overfitting. Kemudian kami melakukan edge detection, yaitu melakukan deteksi terhadap retakan yang ada pada tengah biji. Kemudian juga kami melakukan local binary pattern atau disebut dengan LBP, yang dimana itu mendeteksi bentuk atau shape dari bijinya. Kemudian terakhir kami melakukan klasifikasi terhadap color, yang dimana kami menggunakan RGB untuk mendeteksi biji yang berkualitas baik dan berkualitas buruk. Selanjutnya itu kami menentukan kontur area, yaitu mendeteksi tekstur dari bijinya atau bentuk dari bijinya, apakah dia berbentuk baik atau buruk. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang arsitektur DesNet 121.
kami membuat modelnya menggunakan deep learning, yaitu berbasis DenseNet 121 untuk mengklasifikasikan biner, yaitu dua kelas. Yang pertama biji berkualitas baik dan berkualitas buruk. Dan juga ada sedikit tambahan, kami juga menambahkan model ScienceQuell untuk tambahan untuk klasifikasi fitur di CNN-nya. Pertama saya akan jelaskan dulu model dari arti dari global average pool, yaitu dia berfungsi untuk meratakan atau mengubah fitur-fitur yang dihasilkan oleh si arsitektur model DenseNet 121 menjadi satu vektor atau satu dimensi. Kemudian saya akan menjelaskan Dense 256 activation dengan sama dengan ReLU, yaitu adalah layer fully connected dengan 256 neuron untuk belajar pada pola-pola dari fitur yang diberikan atau diratakan. Kemudian yang terakhir yaitu yang selanjutnya adalah dropout 0,5, yaitu adalah teknik regulasasi untuk mencegah overfitting dengan mematikan beberapa neuron secara acak selama pelatihan. Yang terakhir yaitu DNC1 activation dengan layer sigmoid, yaitu layer output dengan satu neuron dan aktivasi sigmoid untuk menghasilkan probabilitas untuk klasifikasi biner, apakah dia menghasilkan 0 untuk gambar yang baik dan 1 untuk gambar yang buruk. Selanjutnya ada lagi dia optimizer Adam dengan learning rate-nya 0,01 digunakan untuk menyesuaikan bobot selama pelatihan. Kemudian ada Dense ImageNet, yang mana ini model ini mencari tahu mengenali banyak fitur visual umum dari gambar, yang mana tujuan model ini dirancang untuk memanfaatkan kekuatan DenseNet 121 dalam mengekstrak fitur visual ditambah dengan layer sederhana yang dilatih untuk tugas spesifik dalam klasifikasi biner. Pendekatan ini mempercepat pelatihan karena sebagian besar fiturnya sudah dipelajari di model yang DenseNet 121. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan terkait model CNN. Sekarang dilanjutkan oleh teman saya, yaitu untuk mencari nilai terbaik menggunakan parameter tuning. Baik, di sini saya akan menjelaskan parameter tuning. Hyperparameter tuning CNN. Yang pertama yaitu meningkatkan akurasi dengan mengoptimalkan parameter model menggunakan teknik grid search atau random search. Yang kedua, penyesuaian parameter seperti jumlah lapisan pada CNN atau kernel pada SVM untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Selanjutnya, tes input baru, yaitu memprediksi dan menganalisis kategori gambar menggunakan model deep learning yang sudah dilatih. Penyesuaian parameter seperti jumlah lapisan pada CNN atau kernel pada SVM untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan solusi yang ditawarkan, yaitu yang pertama, pendekatan AI. Yang pertama, menggunakan CNN untuk ekstraksi fitur visual seperti warna, tekstur, bentuk pada gambar biji kopi. Ini maksudnya pendekatan AI menggunakan convolutional neural network atau CNN sangat cocok untuk ekstraksi fitur warna seperti ekstraksi fitur visual seperti warna, tekstur, dan bentuk pada biji kopi. CNN bekerja dengan lapisan konvolusi yang bertugas mengekstraksi pola lokal dari gambar seperti perubahan warna, detail tekstur, atau tepi objek. Dalam setiap lapisan konvolusi, filter mendeteksi fitur spesifik, misalnya garis atau pola, yang semakin kompleks di lapisan lebih dalam.
Yang kedua, menerapkan SPM untuk mengklasifikasikan biji kopi berdasarkan fitur yang telah diekstraksi. Proses klasifikasi otomatis. Yang pertama, proses klasifikasi dengan metode CNN dan SPM lebih cepat, akurat, dan konsisten dibandingkan metode manual. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih.